Baik, di sini saya Lila Nanda Siwaparwati dengan NIM 230262201037, Prodi Akuntansi kelas F Malam, absen 14, akan menyampaikan usaha yang dimiliki oleh Banten Dado. Yang pertama adalah latar belakang, melihat budaya yang beragam dalam kenyataannya di Bali, sangatlah penting jika dalam melaksanakan kegiatan untuk melihat luasa ayu atau hari baik. Banyaknya hari raya di Bali yang mengharuskan masyarakat menggunakan sarana upakara yang berupa Banten. Hal ini tentu menjadi salah satu keuntungan bagi pedagang Banten, yang dimana kini banyak masyarakat yang mengenal namanya praktis, maka masyarakat memilih untuk membeli Banten karena dipikir lebih hemat waktu dan tenaga. Apalagi bagi masyarakat yang diselingi dengan bekerja. Maksud dan tujuan. Pedagang Banten di Bali berjualan untuk meraih keuntungan ekonomi karena peluang bisnis yang menjanjikan. Misalnya kehidupan keagamaan di Bali yang tidak pernah berhenti membuat Banten karena komoditas yang terus dibutuhkan. Selanjutnya memenuhi kebutuhan umat yang sibuk. Masyarakat modern yang disibukkan dengan pekerjaan dan mencari nafkah memilih untuk membeli Banten karena keterbatasan waktu sehingga pedagang bisa memenuhi permintaan ini. Selanjutnya ada gambaran umum, yaitu profil usaha, yakni pedagang Banten Bali adalah usaha yang bergerak dalam menyediakan sarana upakara keagamaan Hindu di Bali, yang sangat menjanjikan karena kegiatan keagamaan yang terus-menerus. Selanjutnya jenis usaha, menjual sarana upakara agama Hindu di Bali. Komoditas utama yakni berbagai macam perlengkapan upacara. Untuk target pasar, yaitu masyarakat lokal Bali dan generasi muda Hindu. Untuk teknik pemasaran, kami menggunakan teknik pemasaran yang digunakan untuk usaha ini dikenal masyarakat adalah dari mulut ke mulut. Biasanya masyarakat saat di pasar atau saat ada upacara adat akan memberitahu jika ingin membeli Banten, mereka akan mempromosikan usaha Banten Dado. Untuk lokasi tempat usaha, usaha yang dijalankan ini masih bertempat di rumah. Lokasi Mambal, Aben Semal, Badung. Jika ingin membeli biasanya melalui telepon atau biasanya ada yang langsung datang ke lokasi. Berikut ada contoh Banten yang paling sering atau biasanya paling sering dibeli oleh umat Hindu di daerah Mambal, Aben Semal, yaitu Banten Pejati, Banten Caru, Banten Prasita. Untuk analisis SWOT, yang pertama ada strength atau kekuatan, dapat dipesan sesuai dengan kebutuhan konsumen, memperhatikan pelayanan konsumen, harga yang dapat ditawar dan dijangkau, kualitas produk terjamin. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, kesulitan bahan baku. Bahan baku produk khususnya bunga yang mudah rusak. Masalah dalam penentuan harga pokok produksi karena belum adanya sistem akuntansi yang jelas dan pemahaman yang kurang mengenai metode penentuan biaya yang akurat. Yang ketiga ada opportunities atau peluang, meningkatnya konsumen, produknya yang merupakan kebutuhan yang dianggap penting, saat hari raya besar permintaan bertambah. Untuk yang keempat itu ancaman, persaingan dari penjual lain, fluktuasi harga bahan baku, perubahan preferensi konsumen. Berikutnya ada aspek keuangan, yaitu untuk modal awal yaitu 30 juta, pendapatan tahunan 80 juta, biaya operasional tahunan 50 juta, pendapatan bersih tahunan yaitu didapat dari pendapatan tahunan dikurang biaya operasional tahunan mendapat nilai 30 juta. Untuk analisis investasi, yang pertama itu ada PP atau payback period. Sama dengan modal awal dibagi pendapatan bersih tahunan. 30 juta dibagi 30 juta artinya mendapat nilai 1 tahun, yang artinya investasi akan kembali dalam waktu sekitar 1 tahun. Yang selanjutnya ada NPV atau Net Present Flow, sama dengan sigma NT sama dengan 1, CFT dibagi 1 plus R pangkat T dikurang I0. NPV sama dengan 30 juta dibagi 1 plus 1 ditambah 0,10 pangkat 1
dikali min 5 dikali 0,10 dikurang 30 juta sama dengan 113.744.492 rupiah dikurang 30 juta sama dengan 83.724.492 rupiah. Untuk return on investment, yaitu pendapatan bersih tahunan dibagi modal awal dikali 100% mendapat nilai 100%, yakni menunjukkan usaha sangat menguntungkan dan efisien dalam menghasilkan laba dibanding modal yang keluar. Yang terakhir yaitu internal rate of return, yakni dengan harga 30 juta hingga 5 mendapat hasil 100%, yakni jadi tingkat pengembalian internal usaha adalah 100%, jauh di atas tingkat diskonto 10%, sangat layak digunakan. Untuk pencatatan dan pengelolaan keuangan, untuk pencatatan manual, banyak pengusaha Banten masih menggunakan pencatatan manual untuk melacak pemasukan dan pengeluaran harian. Pendampingan manajemen, beberapa program pendampingan telah dilakukan untuk membantu Strati Banten atau pelaku usaha kecil mencatat keuangan dan pengelolaan pemasaran lebih baik. Untuk harga berdasarkan jenis Banten. Harga Banten sangat bervariasi tergantung pada kerumitan, ukuran, dan jenis upacara yang membutuhkannya. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.